Seperti bulan lain dalam kalender Masehi, September menyimpan berbagai macam cerita dan pengalaman sejarah tertentu untuk Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini masih dikenang hingga saat ini karena diduga memiliki trauma yang cukup mendalam hingga disebut sebagai September Hitam. Berikut peristiwa-peristiwa kelam masa lalu Indonesia pada bulan September yang perlu kamu ketahui. Peristiwa yang pertama, tragedi Tanjung Priok. Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 September 1984, di mana pasukan fasis Orde Baru membantai demonstran yang menentang asas tunggal Pancasila, mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan dufail sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Peristiwa yang kedua, tragedi 1965. Pada tahun 1965 sampai 1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh anggota maupun terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Pembantaian massal tersebut terjadi terhadap lebih dari 500.000 jiwa. Meskipun terdapat perbedaan versi penjelasan peristiwa ini, versi pemerintah dan sumber sejarah, namun rakyat Indonesia sudah dicekoki dengan film dokumenter G30 SPKI sejak lama. Baru beberapa tahun belakangan, pemutaran film tersebut dihentikan untuk khalayak umum. Peristiwa yang ketiga, tragedi Semanggi. Tragedi ini memuncak pada 24 September 1999 yang ditenggarai oleh keputusan DPR untuk mengesahkan UU PKB. Terjadi demonstrasi penolakan di berbagai daerah Indonesia karena RUU ini dianggap akan semakin menguatkan dominasi militer saat itu. Tewasnya mahasiswa bernama Yat Yunhab, mahasiswa UI yang tertembak peluru di malam harinya, menambah sejumlah panjang korban dari peristiwa ini. Setidaknya 11 orang meninggal dan 217 orang luka-luka. Dilansir dari laman BBC, menyebutkan bahwa kasus ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat dengan keterlibatan 50 orang dalam penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Indonesia. Peristiwa yang keempat, tragedi Munir. Tragedi ini identik dengan teka-teki kematian Munir Said Talib, seorang pejuang HAM yang meninggal dunia pada 7 September 2004 dengan kematian yang belum terungkap. Munir wafat setelah diracun menggunakan arsenik saat penerbangan menuju Amsterdam. Racun berjenis arsenik itu ditemukan di kandungan darah, air seni, dan jantungnya yang melebihi kadar normal. Konspirasi pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Talib hingga saat ini masih belum mendapat titik terang. Negara hanya menghukum pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual di belakangnya. Tim Pencari Fakta, TPV, bentukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah selesai bekerja. Namun, hingga saat ini, dokumen TPV tersebut tak kunjung dibuka ke publik. Motif pembunuhannya pun masih misterius hingga saat ini. Ada dugaan beliau memegang data penting seputar pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti pembantaian di Talang Sari, Lampung, tahun 1989, referendum Timor Timur, penculikan aktivis 1998, hingga kampanye hitam Presiden 2004. Peristiwa kelima, tragedi Salim Kancil. Pada 26 September 2015, seorang petani dan juga aktivis lingkungan hidup
yang dikenal dengan nama Salim Kancil dibunuh secara keji. Salim dibunuh sesaat sebelum demo penolakan tambang pasir di desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Kepala Desa Selo Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Haryono, menugaskan sejumlah preman untuk membunuhnya. Salim dikeroyok sekitar 40 orang dengan menggunakan sejumlah senjata tajam, batu, hingga kayu. Tindakan penganiayaan berlanjut dengan menyeret Salim sejauh 2 kilometer menuju balai desa. Sederet perlakuan keji pun terus dilakukan hingga Salim Kancil pun meninggal dunia. Para pelaku penganiayaan berujung pembunuhan Salim Kancil ditangkap. Meski begitu, penegakan hukum atas kasus ini masih tetap menyisakan ketidakadilan. Dua otak pelaku pembunuhan dan penganiayaan Salim Kancil, yaitu Haryono dan rekannya bernama Ahmad Dasir, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Selok Awar-Awar, hanya divonis kurungan 20 tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis terhadap keduanya lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut penjara seumur hidup. Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Jihad Arkanuddin pada 23 Juni 2016. Vonis tersebut menurut warga setempat yang peduli akan kelestarian lingkungan desa dinilai sangat tidak sepadan dengan serangkaian perlakuan yang berujung pembunuhan yang direncanakan. Bahkan hingga kini, siapa pemilik tambang-tambang di desa tersebut juga belum terungkap. Itulah beberapa dari sekian banyak tinta merah yang dicoretkan dalam sejarah kemanusiaan dan HAM di Indonesia.